Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas mengenai burung sogon. Dan untuk pembahasan kali ini adalah mengenai jarak gantungan antara burung sogon yang ideal. Nah, mungkin buat teman-teman di rumah yang memelihara burung sogon lebih dari satu atau mungkin cukup banyak di rumahnya, pasti terkadang pernah terfikirkan berapakah jarak yang aman antara burung sogon agar burung sogonnya tetap rajin berbunyi, tetap gacor, dan tidak ada yang kalah mental. Sebenarnya untuk jarak dari gantungan burung sogon itu tidak ada patokan pasti. Namun di sini kita bisa menggunakan jarak yang paling aman antara burung sogon yang satu dengan yang lainnya. Apalagi jika teman-teman di rumah itu memelihara cukup banyak burung sogon dan mungkin sudah ada yang gacor, ada yang masih bahan, ada yang masih hijauan muda, atau yang sudah trotol. Sebenarnya ketika kita memiliki burung sogon dengan jumlah banyak, kita tetap bisa menggantungnya secara bersamaan. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah jarak antara satu sogon dengan yang lainnya untuk menjaga mental dari salah satu burung sogonnya. Apalagi jika teman-teman memiliki burung sogon yang sudah gacor, maka jangan terlalu dekat dengan burung-burung yang masih bahan atau yang masih muda. Karena pastinya burung yang muda akan kalah bunyi, kalah gacor, kemudian nantinya akan kalah mental dan akan sulit berbunyi. Maka dari itu, di sini saya akan berbagi tips jarak yang aman atau ideal yang bisa kita gunakan ketika kita sedang menggantung burung sogon secara bersamaan. Dan untuk jarak gantungan sendiri yang paling aman atau yang ideal itu adalah sekitar 1,5 meter hingga 2 meter. Dan untuk jarak ini juga sudah saya terapkan dari pertama saya memelihara burung sogon hingga saat ini. Ketika saya menggantung burung sogon secara bersamaan, pasti saya berikan jarak kisaran 1,5 meter hingga 2 meter. Karena kalau kita menggantung burung sogonnya dengan jarak yang sangat dekat, biasanya salah satu di antaranya akan takut. Apalagi jika burung sogonnya masih muda, sebaiknya kita gantung agak berjauhan lagi, bisa sekitar 2 sampai dengan 3 meter. Kemudian untuk waktu menggantungnya juga tidak kita lakukan secara terus-menerus atau setiap hari, hanya di waktu tertentu. Contohnya seperti kita melakukan penjemuran pagi hari. Ketika kita melakukan penjemuran, otomatis biasanya tempatnya terbatas, maka dari itu kita bisa menggantung burung sogonnya secara bersamaan, namun tetap berikan jarak yang agak berjauhan sekitar 1,5 sampai dengan 2 meter. Nah, jadi hanya waktu penjemuran inilah burung sogon bisa kita gantung secara bersamaan. Setelah kita jemur secara bersamaan, maka untuk selanjutnya kita bisa angin-anginkan burung sogonnya. Kemudian untuk tempat mengangin-anginkan, usahakan kita pisahkan burung sogon satu dengan yang lainnya. Nah, jadi contohnya seperti burung sogon saya ini. Jadi keduanya saya gantung di teras depan rumah. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah jarak antara keduanya. Di sini saya berikan jarak yang agak jauh dan tidak saling melihat. Jadi usahakan terhalang oleh tembok ataupun sesuatu sehingga kedua burung tersebut tidak saling melihat. Ketika kedua sogon tidak saling melihat seperti ini, biasanya burung sogon akan saling memanggil atau mengeluarkan nada call atau panggilannya, sehingga itu nanti akan memicu dari kedua sogon tersebut untuk saling merespon hingga akhirnya membuat sogon tersebut menjadi cepat berbunyi dan otomatis akan memiliki mental yang bagus karena keduanya tidak saling melihat dan tidak sering bertemu. Kemudian apa efeknya? Jika kita menggantung burung sogon secara berdekatan dan terus-menerus, tentu saja efeknya adalah kepada mental si burung. Seperti yang saya bilang tadi, salah satu pasti ada yang kalah, dan yang satunya pasti akan menjadi bagus dan menjadi gacor. Kemudian untuk efek lainnya adalah, burung sogon nantinya tidak akan merespon ketika melihat burung sogon lain. Dikarenakan memang setiap harinya sudah bertemu, digantung secara berdekatan, maka otomatis si sogon akan terbiasa dengan sogon lain di sekitarnya. Sehingga ketika kita ingin mempertemukan burung sogon tersebut dengan burung sogon lain, biasanya tidak akan ada responnya, karena memang sudah terbiasa melihat sogon di dekatnya. Dan burung sogon tersebut tidak akan merasa bahwa burung sogon yang ada di sekitarnya itu sebagai ancaman. Sehingga untuk responnya nanti pasti akan menurun, dan tentunya faktornya menjadi kurang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk jarak ideal atau yang aman ketika kita menggantung burung sogon secara bersamaan. Jadi usahakan untuk jaraknya kita buat 1,5 meter atau 2 meter. Kemudian waktu menggantung bersamaan juga hanya pada saat kita menjemur burungnya atau sedang kita lakukan perawatan.
Selebihnya ketika sudah kita lakukan perawatan, maka burung shotgun bisa kita pisah dan jangan saling melihat. Kalau hanya mendengar suaranya saja itu tidak apa-apa, itu malah bagus, karena dapat membuat vektornya itu menjadi naik, karena keduanya pasti akan merespon panggilan yang mereka keluarkan. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah untuk video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi, dan juga informasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan salam kicau.